Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Ridwan Ashari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Bahkan tanpa kita sadari, setiap hari kita selalu menggunakannya. Yaitu apa? Yaitu teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Seberapa pentingkah perannya teknologi informasi dalam kehidupan kita? Dan apa saja contoh nyata penggunaan teknologi informasi di sekitar kita? Mari kita bahas bersama tentang teknologi informasi. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai dampak dan peran teknologi informasi dalam kehidupan kita, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan teknologi informasi itu sendiri. Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Teknologi ini mencakup proses mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi, baik melalui perangkat keras maupun perangkat lunak. Contohnya, saat kita menggunakan Google untuk mencari informasi, itu adalah salah satu bentuk penggunaan teknologi informasi. Contoh yang kedua, ketika kita menyimpan dokumen atau foto di Google Drive, itu juga bagian dari teknologi informasi. Setelah memahami definisinya, mungkin teman-teman mulai bertanya-tanya, lalu bagaimana teknologi informasi itu hadir dan bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, sekarang kita bahas peran pentingnya teknologi informasi dalam berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi telah mengubah cara kita belajar. Seorang guru bisa mengajar melalui Zoom. Siswa bisa mengakses materi di Google Classroom. Bahkan belajar mandiri melalui aplikasi seperti Ruang Guru. Contohnya, saat pandemi COVID kemarin, seluruh sekolah beralih ke pembelajaran online. Tanpa teknologi informasi, tentu proses belajar mengajar akan terhenti. Kemudian yang kedua, bidang kesehatan. Jika di bidang pendidikan teknologi informasi mampu menjembatani proses belajar mengajar dari jarak jauh, maka di bidang kesehatan, peran teknologi informasi tidak kalah penting, bahkan bisa menyelamatkan nyawa. Contoh, rekam medis pasien. Nah, kini rekam medis pasien itu tersimpan dalam sistem digital. Dokter dapat melihat riwayat kesehatan pasien hanya dengan beberapa klik, langsung muncul. Nah, layanan seperti Halodoc bahkan memungkinkan pasien berkonsultasi tanpa harus datang ke rumah sakit, cukup dengan bertanya secara online di layanan seperti Halodoc. Kemudian yang ketiga dalam bidang ekonomi dan bisnis. Selain dunia pendidikan dan kesehatan, dunia bisnis dan ekonomi juga sangat merasakan dampak positif dari kemajuan teknologi informasi. Contohnya, pedagang kecil sekarang bisa memasarkan produknya ke seluruh Indonesia lewat aplikasi seperti Tokopedia, Lazada, atau Shopee. Pembayarannya pun semakin praktis melalui dompet digital seperti OVO, Dana, dan GoPay. Baik, melihat perannya teknologi informasi yang begitu luas, tentu saja teknologi informasi memberikan banyak manfaat yang bisa kita rasakan.
baik secara individu maupun sebagai masyarakat. Mari kita bahas beberapa manfaat utamanya. Yang pertama, akses informasi menjadi lebih cepat. Kita tidak perlu lagi menunggu koran pagi untuk tahu berita. Dalam hitungan detik, berita dari belahan dunia lain bisa langsung kita baca tanpa menunggu tukang koran keliling. Baik, contohnya aplikasi seperti Kompas, Detik, dan lain-lain memberikan update berita secara real time. Kemudian manfaat yang kedua, efisiensi waktu dan biaya. Banyak pekerjaan yang dulu butuh waktu lama, kini bisa dilakukan lebih cepat dan murah. Contohnya, mengurus KTP atau akta kelahiran sekarang bisa dilakukan melalui aplikasi online tanpa harus antri di kantor dinas. Baik, sekarang manfaat yang ketiga, mendorong inovasi. Dengan teknologi informasi, lahir berbagai inovasi canggih di berbagai sektor kehidupan. Contohnya, petani bisa memantau cuaca dan kelembapan tanah melalui aplikasi digital untuk meningkatkan hasil panen. Sementara itu, pelajar bisa belajar pemrograman dari rumah lewat YouTube atau platform seperti Kode Academy. Namun, di balik manfaat yang luar biasa tersebut, ada pula tantangan dan resiko yang harus kita waspadai agar kita itu tidak terjebak dalam sisi gelap dari teknologi informasi. Beberapa tantangan dan resikonya yang pertama adalah penyalahgunaan informasi. Tanpa literasi digital yang cukup, masyarakat mudah terjebak dalam penyebaran berita bohong atau hoax, atau bahkan dia menjadi korban penipuan online. Contohnya, penipuan undian palsu yang mengatasnamakan bank atau perusahaan terkenal, atau link berbahaya yang mencuri data pribadi kita. Kemudian yang kedua, kecanduan teknologi. Banyak orang, terutama anak-anak dan remaja, sulit melepaskan diri dari HP dan media sosial. Contoh, penggunaan TikTok atau bermain game online secara berlebihan itu bisa berdampak pada prestasi belajar dan kesehatan mental, karena anak menjadi malas belajar, dan kalau main gamenya kalah terus suka marah-marah, emosi, sehingga tidak bisa mengontrol emosinya, mentalnya nanti terganggu. Baik, lalu bagaimana dengan masa depan teknologi informasi? Apa yang bisa kita harapkan dan siapkan dari perkembangan yang terus berlanjut ini? Nah, dunia teknologi informasi itu terus berkembang. Kini kita sudah memasuki era seperti AI, kecerdasan mesin, kecerdasan buatan ya. Kemudian pengolahan data berskala besar, big data. Kemudian dunia virtual 3 dimensi. Contohnya, ada mobil tanpa sopir, mobilnya dikendalikan oleh AI, dan ini sudah diuji coba di beberapa negara. Kemudian ada juga rumah pintar yang bisa mengatur suhu secara otomatis. Kemudian belajar atau rapat di dunia virtual menggunakan VR headset. Perkembangan ini bukan lagi angan-angan masa depan, tetapi sudah mulai menjadi kenyataan. Dengan begitu banyak peluang dan potensi yang terbuka, penting bagi kita untuk terus belajar dan beradaptasi. Jangan hanya menjadi pengguna pasif,
tapi jadilah pribadi yang aktif memanfaatkan teknologi secara bijak. Jadi teknologi informasi memang membawa kemudahan, tapi juga membawa tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, mari kita gunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Misalnya untuk belajar, berkarya, membantu sesama, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Baik, sekian dari saya, teman-teman semua. Terima kasih telah memperhatikan video saya dengan baik. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman klik tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan juga atau share ke teman-teman kalian yang lain. Baik teman-teman, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas lebih lanjut. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.